Baik, jadi kita mulai melanjutkan perbincangan kita tentang beberapa latihan. Nah, ini saya belum dapat informasi, tolong dilihat di e-learning. Ya, rencananya kita akan mengadakan ujian atau tes yang kedua, yaitu dari bab 3, yaitu sistem tertutup. Ini saya umumkan ya. Jadi sistem tertutup, bukan sistem terbuka yang sekarang kita akan bicarakan. Ya, sistem tertutup, kalau tidak minggu depan, mungkin akan disamakan dengan ujian tengah semester. Nanti akan kita umumkan. Tolong dilihat di e-learning ya. Jadi, tolong dilihat di e-learning. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian yang kedua, kalau di e-learning itu ada pengumuman, ada kuis dan kelas sebelah bisa mengerjakan, ada adik juga bisa mengerjakan. Tolong diikut mengerjakan ya. Itu bonus tambahan untuk nanti nilai akhir ya. Tolong itu dikerjakan ya. Kalau ada kuis dan bisa dikerjakan ya. Biasanya nanti ada waktunya, itu tidak lama biasanya kalau kuis. Ya itu sebenarnya untuk latihan sekalian PR. Jadi ini nanti PR untuk sistem tertutup dan mungkin kalau ada di sana ada kuis itu adalah sebagai latihan untuk persiapan ujian atau tes untuk sistem tertutup yang akan kita adakan kalau tidak minggu depan, minggu depannya lagi ya. Jadi awal bulan Oktober itu akan kita lakukan tes bab ketiga, yaitu sistem tertutup. Jadi prinsipnya hampir sama dengan yang kemarin sudah kita bicarakan, tetapi dengan melibatkan yang sangat masif akan kita libatkan itu adalah hukum pertama termodinamika. Kalau kemarin kita baru melihat perubahan fasa ya, dari fasa pada fasa padat, fasa cair, fasa campuran dan fasa gas ya, fasa uap untuk berbagai substansi murni. Nah, untuk sistem tertutup itu juga, tetapi sekarang ditambahkan menggunakan hukum pertama termodinamika. Ya, kalau hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup itu tidak melibatkan hukum kekekalan massa. Jadi hanya hukum kekekalan energi saja. Ya, jadi masih sederhana. Dan untuk itu kita akan coba ini bicarakan ya contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya, adik-adik juga bisa pelajari di manual solution daripada Cengel ya. Di sana banyak contoh-contoh tentang penerapan hukum pertama termodinamika sistem tertutup. Nah, izinkan saya ini untuk membuka bahan kita. Di komputer. Lihatnya di mana nih? Mungkin harus saya buka dulu. Proses termodinamika 21 bab perbedaan. Kita hari ini akan bicara tentang sistem terbuka. Oke. Apakah bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Sudah ya. Baik, kita sudah sampai pada beberapa latihan dalam sistem terbuka.
Tapi sebelumnya saya coba mengingatkan kembali, ya ini sudah. Ini sudah ya kemarin. Nah, sampai di sini. Nah, sebelumnya ini. Jadi yang terpenting kemudian di dalam sistem terbuka itu yang lebih komplit ya. Dalam sistem terbuka itu ada berlaku dua hukum ya. Hukum yang pertama adalah kekekalan massa, yaitu selalu akan melibatkan energi dinamis. Jadi massa yang masuk ya dengan massa yang keluar ya sama dengan D. Nah, ini dalam bentuk selalu seperti ini dalam terbuka ya. D M per dt ya. Ini CV ya, kontrol volume ya. Ini adalah sistem terbuka seperti itu. Kemudian yang kedua akan melibatkan kekekalan energi ya. Dalam sistem terbuka akan selalu di sini akan ada Q ya. Jadi ini akan ada Q net atau ya W net ya, kemudian ditambah energi minimum yaitu H I ya. Sebenarnya di sini ada EK, ada EP ya. Kemudian minus ada HE, EK, EP ya. Nah, di sininya adalah ada D delta energi dari CV per dt ya. Nah, tinggal di sini karena ini adalah sudah dibuat kecil, maka di sininya adalah ini ada W kecil, berarti ini adalah W-nya W kecil ya, ini Q-nya Q kecil. Kemudian yang kedua adalah kalau di sini adalah dibuat dalam bentuk ini ya, laju ya. Ini sistem terbuka, selalu akan bicara tentang laju ya. Nah, di dalam sistem terbuka ini jadi kelihatan lengkap sekali. Kalau diasumsikan biasanya kemudian yang di sini bisa hilang ya. Hilang sehingga tinggal Q, W, ya, kemudian plus HI, nah, HE ya. Nah, di sini adalah D menjadi E CV per dt. Nah, ini yang lengkap ya. Tinggal di sini ada dua, yang satu adalah tuna, yang satu adalah non tuna ya. Nah, non tuna. Kalau tuna ini sama dengan 0, ini tuna sama dengan 0. Kalau non tuna adalah tinggal ya ada M2 atau M1 min M2 ya. M2 min M1. Nah, itu adalah untuk non tuna ya. Sedangkan yang di sini juga sama, ada tuna, ada non tuna. Jadi kalau tuna ya sama dengan ini sama dengan 0 aja, ininya sama dengan 0. Sedangkan non tuna ya di sini adalah tinggal ada U2 min U1 ya. Ini asumsinya kalau nanti ini tinggal kasih M saja. Ya. Maaf. Di sini ya. Kalau ini kasih M, ya ini menjadi besar ya.
kasih M, di sini adalah kasih M. Nah, oke. Jadi ini adalah untuk sistem terbuka. Sistem tertutup lebih simple lagi ya. Jadi sistem tertutup tidak ada lagi ini, ya, tidak ada lagi aliran massa ya. Ya, jadi ini ya tidak ada aliran massa sehingga yang terjadi adalah ya sudah di sistem tertutup tidak ada tunak dan non tunak ya. Ya, tidak ada tunak dan non tunak itu jadi yang ada adalah ya apa namanya sistem tertutup tidak ada prosesnya ya, jadi selalu di sini akan hanya U saja ya. Jadi apa namanya bukan U2 min U1 tapi adalah di sini bukan jadi Q min W ini Q besar min W bukan dalam bentuk laju ya, min W sama dengan U ya delta U aja ya, U2 U1 ya. Jadi keadaan apa namanya jadi sangat sederhana cara melihatnya ya. Nah sekarang coba kita teruskan apa yang sudah kita bicarakan. Ini contoh untuk sistem terbuka. Nah di dalam sistem terbuka tadi ada beberapa perkakas, 6 perkakas ya, mulai dari turbin. Ya, turbin itu merupakan representasi kompleks daripada apa namanya turbin adalah proses kompleks, representasi kompleks daripada difusor, sedangkan kompresor itu adalah representasi daripada nozzle. Ya. Kemudian ada throttling, yaitu keran. Kemudian ada apa? Heat exchanger. Kemudian ada mixer. Ya. Itu adalah perkakas-perkakas. Nah ini contoh adalah 2 perkakas SISO, jadi single output, single input, throttling, dan turbin. Jadi ini termasuk single input, single output. Jadi throttling adalah selalu kayak digambarkan begini, ya. Kemudian ada turbin. Turbin adalah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, jadi selalu digambarkan, nah begitu. Jadi ini datang sini, ini turun sini. Ya. Nah ini contoh kalau kemudian sistem yang masuk adalah steam, ya, dan sistem kita di sini adalah tidak bergerak, berarti ini sama dengan 0, ya, EK sama dengan 0 sistem kita. Nah ini representasi. Kalau besaran-besarannya diketahui, ya, besarannya diketahui di sini, misalnya yang masuk adalah 1,6 megapascal 300 derajat, berarti ini adalah P-nya, P1, ini adalah T1, di sini adalah MI ya, M yang masuk ya, atau M1 boleh. Nah, berarti kalau ada M1 di sini adalah antara ya, ini di antara. Karena dalam sistem terbuka kita hanya melihat di awal dan di akhir, kecuali yang di tengah nanti ditanyakan ya. Jadi di sini, nah besarannya yang keluar, ini yang keluar dari throttle adalah tekanannya turun ya, karena akibat daripada throttle maka tekanan akan turun ya. Nah turbin akan menurunkan tekanan dari 1 megapascal ke 10 megapascal, berarti ini adalah X ya, ini adalah campuran. Kualitasnya adalah campuran. Di sini adalah dari steam ya, dari uap. Nah, kalau sistem turbin saya adalah tidak adiabatik ya, atau dengan demikian ada kebocoran kalor, maka kita mempunyai persamaannya menjadi komplit ya, menjadi komplit. Tapi kita di sini tidak ada, ini adalah komponen pasif. Ini pasif, turbin juga pasif ya.
ini tidak memerlukan sumber turbin bukan pasif ya, karena menghasilkan ya. Jadi ini akan menghasilkan daya ya, turbin akan menghasilkan daya. Sedangkan throttle adalah pasif, jadi tidak memerlukan daya masukan dan daya keluaran. Sedangkan turbin itu adalah daya keluaran, tidak ada daya masuk. Nah, kita melihatnya adalah dalam satu sistem, berarti kita melihat karena ini sistem terbuka, ya, aliran tuna, ya, aliran tuna. Jadi kita hanya melihat yang masuk dari satu dan keluarnya adalah 3. Nah, kalau kemudian yang ditanya adalah berapa daya yang keluar daripada turbin, maka kita bisa menghitung dengan 2 jalan dalam sistem terbuka, yaitu kekekalan massa, yaitu sama dengan 0, ya, karena tuna, dan kita mendapatkan harga M-nya adalah M masuk dan M keluar itu sama, yaitu sama dengan M. Ya. Yang kedua menggunakan kekekalan energi, sama dengan 0 karena dia tuna, sehingga kita bisa rumuskan ya, kalau ada bingung, jadi kembali aja seperti semula. Kalau ini kenapa kok seperti ini ya, mula aja, jadi pakai masuk ini adalah ya ada Qn plus Wn ya, kemudian yang masuk lagi ya ini Wn atau di sini aja dulu In Wn ya, di sini minus W out-nya adalah juga Q out plus W out ya gitu ya, terus nanti plus yang masuk ini yaitu M in masuk kali H in dikurangi M exit kali H exit ya, sama dengan 0. Dah. Jadi nanti kebetulan di sini ya ada di sini kebetulan saja di sini dianggap tidak adiabatik, berarti ada Q out ya. Jadi tidak ada Q out. Q in-nya nggak ada. Ya. Jadi Q out-nya yang ada. Ya, Q out-nya nggak ada. W in-nya tidak ada ya. Jadi tinggal ini. Ya, jadi yang tinggal ini saja. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah main Q out, main W out. Ya. Karena kita pakai konvensi bahwa Q out itu adalah negatif, ya, berarti negatif kali negatif jadi positif. Di sini W out-nya adalah positif, jadi negatif positif menjadi nih. Jadi tinggal Q-nya positif, W-nya adalah negatif, ya. Nah, itu. Ini asalnya dari sini sebenarnya. Ini sih untuk melihat kembali aja dari. Yang di sini tadi adalah tambahannya ini untuk kerja aliran ya. Yang keluar ini yang masuk. M-nya sama ya. Jadi M-nya sama, M. Ya udah dari sini tinggal kita lihat kondisi di masing-masing. Jadi kita lihat ini kita punya harganya, ya kita punya harganya di sini yang kita cari, berarti tinggal kita nulis W aja. Ini W out itu adalah sama dengan Q. Sebenarnya ini adalah Q. Q-nya adalah Q out. Ya, Q out ini. Kemudian plus MHI, MIHI, min MEHI. Ya, HN-nya adalah 3, ini H1-nya. Ya, M-nya sama saja. M. Ya sudah, ini yang kita tahu. M-nya kita sudah tahu. Ya, ini M-nya sudah tahu. Nah, tinggal H1 dan H1 dan H3. Ya, dan ya tinggal H1 dan H3. Jadi ini sangat simpel sekali. Tinggal kita mencari H1-nya itu dari sini. Ya, pada P1,6 ya, pada P 1,6 megapascal
T300. Nah, sekarang mana yang harus kita lihat? Kita lihat di sini ada steam. Ya, ini steam. Ya, ini ada steam. Cuma di sini diketahui adalah ada dua, tekanannya diketahui, temperaturnya diketahui. Nah, mana yang harus kita pakai? Gitu ya. Yang harus kita pakai adalah kita lihat T saturasi untuk steam itu adalah 200. Karena ini adalah lebih besar, lebih kecil daripada T1, maka jadi lebih kecil dari 1, maka steam kita itu adalah berada pada superheated. Nah, sekarang lihat di tabel superheated. Ya, untuk superheated ini kita lihat pada T pada T 300 ya atau pada P 1,6 itu berapa ya? Berapa yaitu hanya sama dengan ini. Ini kalau kita lihat di tabel A6 ya. Kemudian di bagian 3 kita juga tahu ada P-nya 10 kPa, X-nya adalah sama dengan 90%, berarti dia berada pada campuran. Nah, karena berada pada campuran berarti di bawah kubah, di bawah dom, ya. Berarti yang kita cari adalah harga daripada saturasinya, ya. Jadi pada saturasi pada P10 kilopascal itu HF dan Hg-nya. Karena X-nya kita udah tahu, maka H3-nya bisa dihitung. Kalau H3-nya sudah dihitung, maka kita sudah bisa menghitung. Ini tahu, ini tahu, ini tahu, tahu ya. Hasilnya adalah sama dengan ini. Ya, oke. Jadi ini termasuk yang pendek, adik-adik sekalian. Sistem terbuka, tapi ada dua sistem, ya. Ada dua sistem yang digabung. Nah, berikutnya adalah untuk dua sistem lagi, ya. Dua sistem lagi, bahkan di sini ada tiga, sebenarnya dua sistem saja ya, dua sistem saja, yaitu sistem throttling dan turbin. Ya, sekali lagi, ini adalah menghasilkan daya, yang di sini adalah H masuk akan sama dengan H keluar ya, throttling itu H masuk sama dengan H keluar. Nah, sekarang kita formulasikan ya. Sistemnya adalah throttling. Di sini ada di antaranya adalah flash evaporator dan turbin. Ya, jadi ada throttling. Nah, prosesnya adalah tunak. Ya, tabelnya adalah tabel uap ya, karena yang dipakai adalah uap. Nah, sekarang kalau sistemnya dianggap rigid, tidak ada perubahan, ya berarti tidak ada delta EK dan tidak ada WB. Di sana adalah adiabatik dan throttlingnya juga adiabatik. Berarti dua-duanya adalah adiabatik ya, tidak ada pertukaran kalor. Nah, sekarang kita lihat sistemnya. Ini ya. Dan kita lihat besaran-besaran yang tadi kita baca di dalam soal ya. Jadi ini meliputi inputnya adalah di sini, outputnya ada dua ya, yaitu 5 dan 4. 5 adalah yang keluar airnya ya, berarti alirnya. Yang di sini adalah uapnya, ini gas. Yang di sini adalah uap yang keluar di 2, yang masuk 1 itu sama dengan 2, yaitu uap. Yang kemudian di sini diubah sebagian menjadi air, sebagian uapnya dipakai untuk turbin. Ya. Nah, jadi dengan demikian ini sama menggunakan ini kalau besarannya diketahui, ya masukannya adalah 2 megapascal 180. Ini di flashnya adalah 400, jadi pasti turun ya di pelepasan. Kemudian hal yang dihasilkan dayanya adalah 1 megawatt dengan keluarannya 10 kilopascal dan dalam masa campuran. Ya. Nah, jadi ada dua selalu karena sistem terbuka, dua hukum kekekalan itu selalu dipakai ya. Nah, karena di sini adalah SISO
satu input, satu output, ya. Tapi dalam 3 ini adalah menjadi bukan SISO, tetapi menjadi SIMO, ya. Jadi 1 masuk, keluarnya 2. Nah, keluarnya 2. Jadi 1, 4, dan 5 keluar. Nah, jadi dengan demikian, yang masuk itu adalah 1, keluarnya adalah 4 dan 5. Dalam energinya, ya karena ini aluran tunak sama dengan 0. Ya, jadi ini adik-adik selalu boleh menggunakan ini. Kalau bingung, kembalikan seperti yang tadi saya rumuskan. Atau kalau enggak, mengumpulkannya adalah begini. Adik-adik juga bisa mengumpulkannya adalah Q, min W, baru kita bicara yang masuk, lalu yang keluar, ya sama dengan tunak, sama dengan 0. Jadi ini adalah MH masuk, MH keluar, ya. Nah, ini juga bisa, ya. Jadi ini begini, atau adik-adik begini. Jadi ini dikumpulkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, tapi jangan terjebak bahwa di sini adalah karena ini positif, kemudian ini negatif. Bukan karena itu, ya. Bukan karena itu. Jadi Q di sini dan W di sini adalah Q net, bukan Q masukan, W-nya adalah keluaran, bukan. Ya, bukan. Jadi salah besar kalau di sini adalah Q-nya adalah Q masukan, ini adalah W-nya adalah W keluaran. Kebetulan saja bahwa di sini W-nya memang untuk turbin itu hanya ada W keluaran. Q-nya, ya, ini adalah Q masukan. Ya, Q masukan, kebetulan di sini Q tidak ada. Bisa saja di dalam soal itu di sini ternyata misalnya, ya, di ini saya tambahkan di sini ada pemanas. Ya, ini ada pemanas, atau berarti ini W, ada Win. Bisa juga di sini adalah Q saja, Qn berapa. Atau di sini juga ada yang Q out, misalnya berapa. Jadi soalnya bisa dibuat lebih kompleks, adik-adik sekalian. Ya, nah ini soal ini masih soal yang sederhana. Ya, di sini Q-nya dianggap nggak ada, ya, dan di sini juga tidak disebutkan. Ya, kalau tidak disebutkan, selalu asumsinya adalah adiabatik. Ya, tidak ada QA, Q masuk dan Q keluar. Oke, nah jadi kita sekarang bisa melihat dari sini, ini rumus untuk energi. Ya, untuk energi ini keadaan tunak jadi sama dengan 0, di flash evaporator itu yang merupakan perantara, ya. Nah, sekarang kita bisa analisis di flash evaporator itu pada M1 ini selalu akan sama dengan M yang ada di sini. Tapi yang di sini adalah merupakan gabungan antara gas dengan cair, ya. Jadi antara gas dengan cair itu yang ada di flash. Sementara yang gas itu adalah yang di sini, gas ini akan sama dengan yang distorkan ke turbin, itu sama dengan M3 dan sama dengan M4. Ya, jadi karena apa? Karena SISO, single input, single output. Sedangkan flash yang fluidnya di sini, yang di flash, fluidnya itu adalah langsung keluar di sini. Nah, jadi MS sama dengan M5, ya. MG sama dengan M4. Nah, jadi dengan demikian saya bisa melihat M4-nya, yaitu M yang dimasukkan ke yang keluar dari turbin, itu adalah 90%-nya adalah berupa gas. Ini jadi 0,9 itu berupa gas dari yang dimasukkan, yaitu ini sama dengan M2 atau M3 ya, karena sama, ya. Nah, di mana M2 tapi M2 yang bagian, nah, M2-nya adalah ini semuanya yang masuk ke sini. Nah, jadi M3-nya berarti sisanya, M5-nya adalah sisanya saja, ya. Yang sisanya saja dari sini baru bisa dimasukkan, ya. Hasilnya ya permainan manipulasi matematik. Sedangkan di throttling
itu ya dari energi yang sama adalah hanya ya, yang sama adalah hanya. Nah, jadi H1 akan selalu sama dengan H2. Ini tolong diingat-ingat, untuk throttling akan selalu hukum energinya selalu akan, mau di sini ribet apapun, hasilnya selalu akan sama dengan ini ya, hanya H saja, hanya entalpi saja. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung, karena yang di sini tadi yang belum ketahuan itu adalah di sini ya, W-nya sudah diketahui ya, H1-nya belum tahu, X2-nya belum tahu ya, H5-nya juga belum tahu ya di sini. Nah, oleh karena itu ini harus kita hitung. Yang pertama masukannya yaitu M-nya, M1 atau M, itu adalah kita bisa menghitung dari sini. Jadi dari masukan kita dapatkan besarnya H2 ya. Jadi ini H2 kita bisa peroleh. Nah, dalam keadaan yang di dalam flash yang masuk ke sini, itu juga kita bisa mengetahui, karena dia bahasa campuran, maka kita bisa dapatkan berapa campurannya. Ya, campurannya kita tahu, maka kita bisa menghitung berapa besarannya H4 ya. Nah, dari sini barulah kita bisa dapatkan. Jadi ada H1 tadi ya, H1 atau sebenarnya yang dihitung tadi adalah H2, karena H2 sama dengan H1, berarti ini H2 ya. Kemudian ini kali ya. Ini H4 juga bisa sudah dapatkan, lalu H5 juga sudah dapatkan. Jadi kita bisa menghitung berapa M-nya ya, M-nya yang belum kita ketahui. Nah, jadi ini M, baru kita bisa menghitung berapa yang diperlukan kecepatan atau laju aliran massa yang masuk untuk menghasilkan. Jadi intinya sebenarnya berapa yang diperlukan di sini untuk menghasilkan ini jika. Nah, jadi ini sebenarnya jika saja ini. Jika ada flash evaporator. Sebab kalau nggak ada flash evaporator, ini sudah tinggal langsung saja di sini. Ya, lebih simpel lagi. Jadi ini adalah tambahan untuk memperpanjang proses penghitungan. Ini adalah sistem tertutup, adik-adik sekalian. Bagaimana sistem ini sistem terbuka tapi tunak. Sedangkan bagaimana kalau tidak tunak? Jadi sekali lagi tadi kalau tidak tunak selalu harus melibatkan bahwa keadaan sistem atau keadaan material, keadaan substansi di dalam sistem itu akan berubah, ya, tidak akan sama. Kalau tunak akan selalu sama, tidak ada perubahan. Oleh karena itu tidak ada perubahan, atau dengan kata lain M1 sama dengan M2, U1 sama dengan U2. Ini adalah untuk tunak ya. Nah, karena tidak tunak berarti ada perubahan di dalam sistem. Ya, di dalam sistem substansi murninya, energinya ada perubahan. Tidak hanya energi, masanya pun juga ada perubahan. Ya. Nah, oleh karena itu, yang dilihat perubahannya adalah perubahan awal dan perubahan keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, jadi bedanya kalau tunak di sini sama dengan 0, kalau non tunak ditambahi ini ya, untuk sistem terbuka. Sistem terbuka ada ininya, sistem tertutup hanya ini dan ini saja ya. Oke, nah sekarang ini contoh. Jadi ini adalah sebuah pressure cooker, di mana di sini adalah berisi air, ya ini air, ini adalah uap air. Di uap air berarti ini ada dua sistem. Yang satu adalah sistem di sini kayak flash tadi, flash evaporator, ya. Tapi ini bukan flash evaporator, berarti ini adalah key in. Ya, ini adalah key in. Berarti di sini
Ingat lagi, ini adalah valve atau throttle. Berarti di sini pasti ada HI sama dengan HE. Ya. Nah, jika di sini adalah 200, berarti ada tekanan 200, berisi air pada 200 liter. Ya, ini kapasitasnya, volumenya 200 liter. Ya, dan berisi kualitasnya adalah 1%. Berarti gasnya sedikit. Jadi gambar ini sebenarnya tidak terlalu mencerminkan dari soal ini. Soal ini mestinya gambar uapnya itu sedikit sekali, kecil, hanya 1% saja. Tekanannya adalah rendah. Kenapa? Karena mayoritas adalah fluid. Ya. Kalau ditransfer ke air sehingga menaikkan tekanan dan temperaturnya pada tekanan 2 megapascal, ya, 2 megapascal. Safety valve kemudian baru dibuka untuk membuang ya tekanan yang tadi dilepaskan. Ya, proses terus berlangsung sampai kualitas air menjadi 90, kebalikannya, jadi airnya tinggal 10%. Lalu berhenti, cari massa air awal, massa total air yang keluar, valve, dan total kalori yang ditransfer. Jadi persoalannya adalah ini berapa massa airnya, yang biru ini berapa, yaitu yang 99% itu berapa, ya masanya berapa, M-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah yang keluar di sini. Ya kan tadi yang keluar itu jadi uap adalah 90%. Ya, 90% itu sudah jadi uap dan siap dikeluarkan di sini. Yang ketiga adalah Q-nya. Nah, sekarang kita lihat modelnya. Sistemnya terbuka, pressure cooker dengan katup, ya, dengan katup atau apa tadi, dengan semacam throttle, ya. Tapi sebenarnya throttle-nya adalah hanya buka tutup saja. Alirannya tidak tunak, ya. Kenapa tidak tunak? Dari sistemnya jelas kelihatan sekali bahwa di sini hanya ada keluaran, tidak ada masukan massa, ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan antara massa yang masuk dan keluar, pasti tidak tunak, ya. Yang dipakai adalah uap air atau air sebenarnya, ya. Nah, sistemnya adalah homogen, sistem tidak berubah, berarti delta EP, delta EK sama dengan 0, asumsi adiabatik, ya, tidak. Nah, ini yang adiabatik sebenarnya yang mana? Karena di sini ada Q in, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu dilihat adalah sebenarnya prosesnya seperti apa. Contohnya adalah keadaan pertama itu adalah 1% tadi, ya, hanya uapnya 1%. Tekanannya rendah karena dia berupa banyak cairan. Lalu proses pada volume tetap karena ini volumenya tidak berubah, ya, volume tetap 1 dan proses berarti V spesifiknya tidak berubah 1 ke 2. Lalu ketika panas diberikan akan terjadi kenaikan tekanan. Ya. Jadi kenaikan tekanan, jadi yang terjadi adalah kenaikan tekanan, lalu terjadi proses kemudian pada V dan pada P yang konstan, tapi kemudian V-nya yang berubah, ya. Jadi V-nya yang berubah sehingga dipindah ke 3. Jadi prosesnya ada 1 ke 2, 2 dan ketiga. Nah, selalu hukum kekekalan massa pakai, ya, tapi tidak sama dengan 0 karena bukan tunak. Jadi harus dilihat adalah masukan dan keluaran. Jadi yang keluar dikurangi masuk, ya. Jadi M3 min M1. Ya, di sini. Jadi ini adalah keadaan sistem tidak akan sama. Hingga kita bisa melihat karena yang dicari tadi adalah ME itu berapa, ya, berarti adalah masukannya dan keluarnya. Kita tahu masukan tidak ada masukan. Oh, kemungkinan ini adalah masukan oh enggak ini. Ini M awal, ya, bukan masukan. Ini M awal, ini adalah M akhir. Masukannya tidak ada, jadi MI-nya tidak ada. Jadi yang ada adalah hanya massa yang keluar melewati
bidang batas atau kontrol volume. Ya, ini keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi yang keluar itu adalah hanya selisih dari keadaan awal menjadi keadaan akhir. Energi juga seperti demikian juga. Sekali lagi, ini kelihatannya dikumpulkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Tapi tolong, sekali lagi, tolong diperhatikan, sebenarnya bukan karena dikumpulkan positif-positif, tapi karena apa namanya, ya kebetulan memang di sini asumsinya adalah kebetulan di sini tidak ada W, ya, tidak ada W. Di sini tidak ada apa namanya daya yang keluar masuk, ya, bahkan Q-nya pun hanya Q awal di sini, ya. Nah, jadi Q di sini tetap ada. Jadi W-nya yang tidak ada, ya, tidak ada. Nah, jadi W-nya tidak ada. Dayanya adalah tidak ada keluar masuk, atau ini komponen pasif. Jadi keseimbangan energinya atau konservasi energinya adalah sangat jelas sekali seperti itu. Jadi sekarang kita ingin melihat yang kedua adalah mencari. Jadi ME-nya suruh nyari. Jadi ME-nya cari, lalu M keadaan awalnya. Jadi ada ME, MI, dan Q yang disuruh nyari. Ya, jadi yang dari sini kita bisa lihat. Jadi yang kita ketahui adalah nanti kita lihat kondisinya, ya. Ini adalah keadaan awalnya. Ini berarti kita bisa mencari M1, ya, M1 keadaan awal. Kemudian berarti kalau M1 tahu, berarti ini udah tahu. Kalau di sini keadaan KPK-nya, tekanannya tahu, berarti U1 juga bisa dicari. Kemudian yang M3 ini adalah melihat keadaan yang ketiga di sini adalah ini tahu, X-nya diketahui, berarti M3 juga bisa kita cari. Kalau IM3 kita tahu, ya, pada tekanan 2 mega kita juga tahu U3. Nah, jadi sekarang tinggal ME. ME adalah kalau M1, M3 diketahui, maka ME bisa dicari. Ya. Dan M exit, ya, H exit ini adalah kita tahu dari sini, dari tekanan nih. Ya, tekanan exitnya berapa. Maka HE bisa ketahui. Kalau ini diketahui, maka Q bisa diketahui. Nah, ini jadi dengan demikian, maka kita bisa hitung keadaan awal, ya. Kita bisa hitung XI-nya 1%, berarti kita dapatkan 0,2 meter, ya, meter kubik, ya. Kita sudah dapatkan di sana dari tabel untuk P1 sekian, maka kita dapatkan harga karena di sini adalah campuran, ya, tadi dalam keadaan campuran kondisi pertama, maka yang kita cari adalah ini, ya. Jadi campuran di bawah dom. U-nya pun juga di bawah dom, ya. Dari sini akan kita dapatkan adalah V-nya dan kita di sini kita dapatkan U-nya, ya. Jadi ini V1, ini U1. Nah, jadi V1 kita dapatkan, V1 kita bisa apa namanya? V1 kita dapatkan, maka M1 kita bisa hitung. Ya. Nah, kemudian U1 kita dapatkan, maka makanya dengan X kita dapatkan, maka U1 pun kita bisa dapatkan. Ya. Jadi U1 dapat, V1 dapat, kita sekarang bisa lihat keadaan akhir. Nah, di keadaan akhir, ini sama juga caranya. Mencarinya adalah pada tekanan 2 megapascal, kita dapatkan, ya, karena ini adalah fasa campuran, yang dicari adalah ini. Karena X-nya sudah tahu, maka kita dapatkan ini juga tahu, berarti ini untuk mencari V3, ini adalah U3. Ya. Jadi V3 kita dapatkan, M3 kita bisa hitung, dan U3 juga kita dapatkan. Nah, kalau ini sudah dapat angka, ya sudah, tinggal kita hitung besaran ini. Ya. Jadi
kita tadi, ME bisa dihitung, ya. Kemudian ini besar Q-nya akhirnya bisa kita hitung, ya. Karena ini dari sini tadi sebenarnya kita bisa menghitung di sini. Nah, jadi di 3 ini kita HE-nya sebenarnya bisa dihitung, ya. Yaitu HE pada, karena itu adalah seperti throttle, jadi adalah H gas, karena yang keluar adalah gas pada tekanan saturasinya. Ya. Jadi kita dapatkan Q-nya adalah ini. Ya. Jadi masih dalam jangkauan ini kira-kira ya 10 menit lah ya, 10 menit untuk ini. Ya. Tapi tolong selalu disiapkan apa namanya, disiapkan tabelnya ya, tabelnya. Ya. Memang kalau di dalam tes itu ada yang suruh mengisi kalau adik-adik ragu tentang tabel angka yang mana yang harus saya gunakan, di sana kan ada cara menjawabnya itu ada isian, ya, ada isian, ada uraian. Ya, tolong kalau adik-adik dalam keadaan ragu besarannya nanti kalau saya isikan itu nggak cocok angkanya dengan jawaban yang benar. Nah, kalau ragu seperti itu, tolong dituliskan ya, di bawahnya itu ada halaman untuk menuliskan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menilai, sebab kalau kita hanya isian, itu berarti kalau isinya tidak tepat, ya kita bisa bagian penilai itu hanya melihat seberapa jauh jawaban adik-adik itu dengan jawaban yang benar. Kalau jawabannya tidak jauh berbeda, berarti sebenarnya itu mungkin tadi salah di melihat tabelnya saja, ya tidak terlalu tepat melihat tabelnya. Tapi usaha metodologinya mungkin sudah benar, ya sudah benar. Nah oleh karena itu kemarin sudah sedikit saya periksa, saya lihat itu ada yang kemudian tidak dikerjakan sama sekali. Nah mungkin saja karena tidak yakin bahwa angkanya benar. Nah untuk itu tolong dituliskan di bawah. Ya, karena itu akan bagian dari penilaian. Kalau ada adik metodologinya benar, itu akan dikasih poin. Ya, jadi jawaban dari adik-adik itu akan kita kasih poin. Ya, coba kalau tidak, maka kita masih memperkirakan jawaban adik-adik di kolom yang harus diisi itu kira-kira mendekati kebenaran atau tidak, atau hanya sekedar menebak saja, itu kelihatan dari sana ya. Jadi tolong kalau ada bisa menuliskan dalam jawaban tulisan, itu kita bisa menilai tulisan adik-adik metodologinya, kalau benar akan kita berikan poin ya. Nah, tolong ini jadi saja, jadi sedikit catatan dari hasil tes yang pertama kemarin ya. Masih banyak yang harus kita koreksi atau kita nilai dari situ. Tapi itu yang tertangkap oleh saya, kelihatannya ada beberapa mahasiswa yang tadi agak ragu-ragu kalau saya isikan salah. Kalau salah, biasanya saya tidak langsung memvonis sama dengan 0. Tetapi akan dilihat apakah kesalahannya itu karena kesalahan metodologinya atau karena kesalahan misalnya melihat tabel, gitu ya. Nah, sejauh mana itu? Sehingga dengan demikian tidak semuanya seperti digit 1 dan 0 ya. Kalau mengisi kolom atau mengisi jawaban di lubang itu kalau itu bisa aja dinilai sebagai 1 dan 0. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, tepat angkanya. Tapi angkanya nggak sama, nah itu kita biasanya menilainya adalah menilai sejauh mana perbedaan angka yang dimasukkan ke situ dengan yang benar ya. Oke, adik-adik sekalian, saya kira ini adalah tolong ini bisa dibaca ya. Nanti hari kemungkinan ujiannya juga mungkin akan sama seperti itu, Jumat malam begitu. Kalau dipilihnya Jumat malam berarti jadi minggu depan
hari Senin kita mungkin akan saya berikan, karena ini sudah selesai bab keempat ini. Jadi kita mungkin buat tutorial aja, latihan untuk sistem tertutup ya, untuk persiapan ujian. Kecuali kalau ujiannya mundur lagi, nah mungkin akan kita pakai untuk menerangkan yang lain, ya. Baik, ada pertanyaan dari sini, adik-adik sekalian? Pak, ingin bertanya. Hmm. Kan untuk kemarin waktu tes 1 tuh saya kan agak, itu kan nomor 1 misalkan itu isiannya, terus nomor 2 itu yang foto. Nah, cuma saya tuh agak kesulitan dalam bentuk foto, Pak. Kalau misalkan untuk upload satu-satu tuh cukup lama, kalau di device saya itu kayak 5 menit gitu untuk satu foto, dan itu susah gitu. Nah, kalau misalkan saya jadikan satu, kemarin saya jadinya kirim email sih, Pak. Saya kemarin tuh karena saya kesulitan untuk saya lihat itu yang nomor ganjil itu mengisi, nomor genapnya menulis ya. Iya, Pak, betul. Betul begitu. Harus dilakukannya harus begitu gitu ya. Iya, cuma ya kemarin sedang saya bicarakan juga dengan Pak Nugraha, jadi banyak yang gagal untuk mengirim begitu, kira-kira untuk ke depan kira-kira yang bagus seperti apa ya. Nah, kalau semuanya harus mengisi sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi kalau tadi cara menilai kita bukan 0-1 gitu, tapi dilihat apakah hasilnya itu terlalu jauh menyimpang atau tidak dengan dengan itu ya, dengan yang angka yang sebenarnya. Iya, Pak. Kalau misalkan masih metodenya nomor ganjil genap kayak gitu, kalau misalnya saya cuma upload di satu di dalam satu scanner-an gitu nggak apa-apa. Misalkan nomor 2, saya upload-nya cuma di nomor 2, tapi itu udah mencakup nomor 1 sampai 6 kayak gitu. Itu nggak apa-apa nggak, Pak? Boleh aja. Asal dikasih nomornya jelas ya. Oh, baik, Pak. Nah, jadi yang satu halaman, maksudnya satu halaman bisa berisi beberapa nomor gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, nggak apa-apa, asal dikasih nomornya. Oh iya, terima kasih, Toh Pak. nanti akan kita print dan dari situ kita menilai. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, yang penting. Tapi ada juga yang sudah mengumpulkan, tapi ada beberapa yang kosong tidak mengisi. Ya, baik. Saya kira itu juga sebagian solusi ya, karena kadang-kadang kita jam sekian kita bisa mengupload, tapi pada waktu yang lain ternyata nggak bisa mengupload lagi begitu ya. Ya karena umumnya itu the last minute kan pada ngirim, jadi mungkin berjubel ya. Ada lagi usulan yang lain barangkali? Nah, jadi kemarin itu kan saya itu kan esai kan, esainya itu kan ada yang kayak A sama B. Saya cuma ngisi yang AB-nya itu, Pak. Yang ditanyain sama soal. Kan ada yang kolom kosong tuh sama yang pertanyaannya ada di soal. Nah, saya itu cuma jawab yang pertanyaannya di soal. Yang mengisi kan ada yang mengisi, ada yang menulis ya. Iya. Yang ganjil itu kan mengisi jawaban. Sudah ada kotak-kotaknya kan? Iya, sudah ada kotaknya ya. Nah, sedangkan yang genap kelihatannya diberikan halaman kosong. Betul? Sama kotak-kotak juga, Pak. Halaman kosong. Halaman 2 ya benar. Halaman kosong. Nah, di halaman kosong itu kalau punya device untuk coret-coret gitu bagus, tapi kan tidak semua mahasiswa punya device untuk coret-coret langsung nulis di situ. Ya Pak, yang kotak kosong itu diisinya yang pertanyaan di soal atau yang ngejawab kotak-kotak kosongnya yang nomor ganjil? Mestinya masing-masing kan punya soal sendiri kan? Kemarin soalnya berapa? 12. Ya, 12, ada 6, ya 12. Iya kan, 12. Yang satu kan mengisi kotak kosong, yang satu adalah halaman kosong, begitu ya. Soalnya ya, beda kan? Nomor 1 sama nomor... Iya, nomor 1, nomor 2 itu soalnya beda. Jadi yang satu menulis tangan, lalu dipotret, lalu dikirim, ya. Yang satunya adalah itu sedang saya bicarakan, kira-kira yang paling baik tidak mengganggu mahasiswa, kira-kira yang mana? Nanti ya. Iya Pak.
teknisnya aja ya Pak, yang bingung Pak Ya, kemarin Pak. jangan sampai yang teknis mengganggu itunya gitu. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Lukman. Baik, kalau tidak ada ya kita sampai. Punten, Pak. Nah, silakan. Saya mau tanya ini Pak, PPT-nya ini akan di-share gitu atau tidak? Bukannya PPT-nya ada di di e-learning? Di e-learning belum ada Pak. Ini. Yang mana? Yang terbuka? Iya, belum ada. Oke, nanti saya minta Pak Nugraha untuk bisa. Kalau yang lain ada kan yang bab sebelumnya sudah bisa di-download? Bisa, Pak. Bisa, bisa ya. Pak. Kalau saya lihat di e-learning sih sudah ada, cuma untuk yang contoh-contoh soalnya ini nggak masuk ke dalam PPT-nya itu, Pak. Oke, ya udah kalau gitu nanti saya copy aja, nanti saya kirim aja di manual aja dengan yang lain ya. Kemarin kan saya punya alamatnya Lukman ya kalau nggak salah ya. Atau Iya Pak, benar Pak. Ya seperti kemarin yang contoh soal yang saya kirim itulah sama jawaban ya. Ya Pak. Boleh Pak. Oke, baik. Jadi yang ini solusi soal ini nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Nah, ya udah nanti kalau saya provide aja. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa hari Senin ya. Nanti saya lihat apakah Senin perlu kita udah siap untuk tutorial atau kita moving forward ke bab yang baru. Kita lihat ujiannya apakah dibuat sebelum UTS atau diberikan di UTS untuk bab 3. Baik ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, tolong jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.